kalau begitu. Iya, tadi servernya memang down, Mas. Saya juga nggak bisa, nggak tahu ini ketikan saya masuk nggak? Oh, oke. Tadi soalnya ketikan saya ke reject terus. Oke, kemudian oke, Mas Handonya bisa bisa masuk tulisannya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau nggak terjadi sesuatu langsung message ke Facebook saya ya. Soalnya kayaknya nggak tahu ini servernya kada-kada. Oke, kita lanjut untuk apa tadi? Sampai lupa. Apa yang dibahas? Strategi membaca. Kemudian bacalah daftar isi, yaitu daftar isi di sini untuk mendapatkan gambaran yang relatif lengkap mengenai hal-hal yang akan dibahas dan bagaimana buku itu disusun atau diorganisasikan. Ini pasti, saya yakin hampir semua orang pasti tidak pernah membaca daftar isi kan? Pasti. Ayo, siapa yang pernah membaca daftar isi? Kalau saya sendiri saya nggak pernah. Saya jarang juga membaca daftar isi. Kemudian eh, bacalah bagian pendahuluan atau pengantar. Karena untuk mendapatkan informasi tentang ruang lingkup materi tulisan, bahkan kadang-kadang tersampaikan pula pendekatan dan keterbatasan tulisan. Kemudian yang keempat yaitu bacalah judul dan anak judul atau heading yang terdapat dalam bacaan, yang merupakan label atau topik yang menggambarkan isi bab atau bagian demi bagian dalam bacaan. Ini yang lainnya bisa masuk ya, Mbak ya? Ayo, absen dulu. Maksudnya siapa yang bisa masuk atau enggak tulis nama untuk memastikan apakah ada yang masih error atau enggak. Mbak Uswatun, Mbak Wahyudi, Mbak Yudo, yang lainnya? Yang lainnya out ya, maksudnya? Oh iya, sorry sorry. Yang lainnya, hmm, oh oke, okay. Sudah ya, sudah. Yang lainnya bisa ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Kalau nanti ada apa-apa, message ke Facebook saya ya, Mas ya. Atau Mbak, kalau memang ada sesuatu. Oke, kita lanjut. Kemudian bacalah alinea atau kalimat pertama di bawah judul atau heading. Karena di sana akan memberikan informasi, gagasan inti, namun ada pula yang hanya sekedar berperan sebagai transisi yang tidak perlu Anda baca. Kemudian bacalah kesimpulan atau akhir paragraf, karena biasanya akan berisi materi yang akan membantu kita mengidentifikasi gagasan-gagasan kunci bacaan. Kemudian bacalah dengan cepat akhir buku, artikel atau tulisan ilmiah lainnya. Karena di bagian ini biasanya menginformasikan daftar pustaka, glosarium, indeks, dan riwayat penulis.
Informasi ini akan membantu kita untuk memahami bacaan dan kualitas dengan lebih baik. Oke. Di sini ada pertanyaan kah? Nggak ada ya, soalnya kan cuma bagian-bagian mana yang harus dibaca. Cuma apa tadi? Judul, kata pengantar, daftar isi, alinea, gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus memprediksi dan mengantisipasi tentang isi dan organisasi bacaan. Di sini fungsinya yaitu untuk membantu pembaca untuk memusatkan perhatian pada bacaannya. Yang kedua yaitu proses konfirmasi, pembatalan, dan perbaikan prediksi bersifat aktif yang membantu konsentrasi dan pemahaman. Yang ketiga, semakin pembaca tahu apa yang diharapkan dari sebuah bacaan, semakin mudah baginya dalam membaca. Langkah yang kedua dalam membaca yaitu kita harus memfokuskan dan memantau aktivitas membaca. Yang mana rencana baca adalah penentuan tujuan membaca, memilih strategi yang cocok, memantau pemahaman hasil bacaan, serta memperbaiki keefektifan strategi baca yang dipilihnya. Langkah-langkah untuk memfokuskan proses baca yaitu yang pertama, menetapkan tujuan membaca. Mau ngobrol apa, Mas Handono? Menetapkan tujuan membaca, yaitu dengan tujuan membaca inilah kita melakukan prabaca dan prediksi. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan pemandu, yaitu cara paling efektif adalah dengan mengubah label topik menjadi tanda tanya, yaitu dalam membuat pertanyaan hindari kata tanya siapa, kapan, dan di mana karena kurang berguna untuk menangkap hal-hal penting dari bacaan. Yang ketiga yaitu memilih strategi yang tepat. Hal yang perlu dilakukan dalam memilih strategi membaca, yang pertama yaitu keadaan pembaca, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca, terkait dengan isi bacaan serta ketertarikan pembaca terhadap bacaannya. Yang kedua yaitu karakter bacaan, yang mana corak bacaannya merupakan faktor penting untuk memutuskan pendekatan bacaan yang akan dilakukan. Yang mana jika bacaannya bersifat teori atau konseptual, maka strategi baca yang digunakan adalah menata urutan konsep-konsep penting, baik yang saling berhubungan atau tidak. Kemudian untuk bacaan itu bersifat terapan, maka harus membayangkan situasi penerapan konsep atau prosedur yang dibaca dengan mengaitkan ide-ide dalam bacaan. Atau berapa ya jumlahnya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan hasil baca, yaitu pemanfaatan informasi yang diperoleh dari bacaan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu membaca dan menilai pemahaman dengan memanfaatkan pengetahuan Anda tentang membaca. Yang pertama yaitu hancurkan mitos, itu D, S ya, bukan D. Hancurkan mitos membaca dan menggantinya dengan yang lebih baik. Terapkan 3 prinsip baca, yaitu cepat, selektif, dan gunakan informasi non-visual. Berarti non-visual tadi kan sesuatu yang ada di belakang mata atau otak. Berdasarkan hasil prabaca, prediksi dan tujuan membaca, jelajahi dan pilihlah bagian-bagian bacaan yang Anda perlukan. Kemudian yang D, gunakan strategi baca yang sesuai.
Kemudian di sini ada pengenalan tanda-tanda keterpahaman, teknik untuk pengecekan hasil bacaan dan memperkuat pemahaman. Jadi saat membaca kita juga akan tahu atau kita bisa memprediksi apakah sebenarnya kita itu sudah paham belum sih dengan apa yang kita baca. Yaitu yang pertama, mengenal tanda-tanda keterpahaman. Yaitu ada tanda positif dan tanda negatif. Berarti tanda positif itu berarti kita benar-benar paham, atau untuk yang tanda negatif berarti kepahaman kita tentang isi bacaan dipertanyakan. Untuk yang tanda positif diantaranya itu semua ide dimengerti, kemudian bisa memahami apa yang penting dan yang tidak penting, kemudian dapat menghubungkan ide, bisa membaca dengan lancar. Karena kan tadi kan disebutkan kalau seandainya kita sudah paham atau memahami isi bacaan kan kita bisa membacanya dengan tanpa melambatkan bacaan atau dan yang lainnya. Kemudian yang ke berapa itu, kelima ya, dapat mengungkapkan kembali ide-ide. Jadi biasanya kan pada suatu buku yang kita baca pasti akan ada ide yang ada di dalamnya. Saat kita bisa mengungkapkan kembali ide-ide itu dengan bahasa kita sendiri, berarti kita dalam hal itu kita bisa disebut sebagai sudah paham dengan materi yang kita baca. Kemudian kalau yang tanda-tanda negatifnya berarti kebalikannya. Kenapa, Mas? Ada masalah kah? Loh, masa nggak ada suaranya? Tes 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 tes. Loh, itu ada gitu loh. Tadi nggak ada toh. Oh, ada yang ada dan ada yang nggak ada. Nah, gimana dong? Eh? Dari awal atau dari tengah-tengah yang waktu disconnect tadi, Mbak Siti? Oh, gini. Kalau dari awal mungkin sebentar ya. Kalau baru saja, kalau baru saja coba, kalau baru saja, kalau dari awal, oke. Untuk yang sambil sambil dilanjutkan ya. Untuk yang nanti tanya nggak pas sambil sambil itu. Untuk tanda-tanda negatif, berarti ada bagian-bagian yang kita baca itu tidak kita pahami. Kemudian kita juga tidak tahu bagian mana saja sih sebenarnya yang penting dan yang penting. Dan kita juga tidak dapat memahami hubungan dan organisasi ide. Kita juga sering melambatkan bacaan, dan meskipun selain itu kita juga meskipun kita baca berulang-ulang tapi ide itu tidak bisa kita terima. Itu
Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Iya, jadi kalau yang Windows 8 kayak Mas Handono, mending pakai aplikasi link bawaannya dari Windows. Biasanya waktu nginstal pertama itu linknya itu sudah terinstall. Jadi mending pakai itu karena kalau sudah Windows 8 itu lebih stabil. Untuk yang nggak bisa, coba coba nanti Mbak Siti coba nanti di screen di screen ya, di screen apa? Print screen. Nanti coba masalahnya di mana. Di print screen waktu login nggak bisa nyapa apa cuma suaranya atau gimana? Ya, kalau yang iOS memang link ini bawaannya Windows Mbak, bukan bawaannya iOS. Jadi kalau di iOS nggak bisa itu mungkin masuk akal. Coba pakai yang Windows, berarti Android ya kalau Windows. Karena ini memang bawaannya Windows sih. Iya, saya lagi ngoceh Mbak ini. Oke. Coba sih Mbak nanti posting di grup percuma ya nggak dengar ya. Coba posting di grup ya Mbak. Oke, untuk yang nggak bisa nggak apa-apa di restart dulu komputernya. Mungkin karena tadi disconnect, mungkin memang agak error. Oke, untuk kita lanjutkan ya. Untuk yang masih bisa mendengarkan, kalau enggak nanti kan ini videonya juga tak upload di YouTube ya, nanti jadi bisa tetap didengarkan. Kemudian kita juga akan ada teknik mengecek atau memantau pemahaman, yaitu yang pertama dengan menggunakan pertanyaan pemandu. Enggak usah. Menggunakan pertanyaan pemandu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan penghubung, yaitu ajukan pertanyaan yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan yang lain yang berada dalam topik atau bagian yang berbeda. Yang ketiga, melakukan dialog internal, yaitu dialog atau tanya jawab. Tanya jawab yang dilakukan oleh diri sendiri atau melibatkan mental secara aktif untuk memantau pemahaman. Itu adalah untuk teknik mengecek atau memantau pemahaman. Kemudian, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu memperkuat pemahaman. Kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk memperkuat pemahaman baca yaitu ungkapkanlah sendiri ide penting dalam kata-kata sendiri. Jadi setelah kita membaca, pastikan kita dapat menangkap ide apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam bukunya. Maka saat kita bisa mengungkapkan kembali ide-ide yang ingin disampaikan pengarang di dalam bukunya, maka kita dianggap bisa untuk kita apa dapat memperkuat pemahaman tentang bacaan itu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya ditanyakan.
Kemudian langkah yang kedua yaitu baca dengan keras kalimat atau bagian-bagian penting yang sukar. Jadi nggak apa-apa teriak-teriak saat membaca, saat kita nggak paham apa yang kita baca. Yang ketiga, jangan tergoda untuk membaca ulang bagian yang baru saja dibaca, sekalipun sulit atau rumit. Yang keempat, pertahankan kecepatan membaca. Jika kegiatan pembaca cepat, Anda akan menangkap apapun dari bacaan. Yang kelima, tulislah pertanyaan pemandu untuk memudahkan memberi tanda pada bagian baca yang diperlukan. Seandainya ingin menggarisbawahi, menstabilo, atau apapun memberi tanda-tanda pada bacaan. Yang keenam, tulislah secara singkat garis besar materi bacaan. Yang ketujuh, garis bawahi atau tandai ide-ide kunci dari bacaan. Ini semuanya bisa dengar gak apa tadi Mas Yudo bisa ya? Mas Yudo bisa, Mbak Lia bisa. Oke. Oke, berarti oke. Sip kalau sudah bisa. Kemudian langkah terakhir dalam membaca yaitu kita harus merekam dan mengorganisasikan hasil bacaan. Yang mana langkah pertama adalah memilih dan mengidentifikasi informasi penting dan diperlukan yang diperoleh dari membaca. Ada 3 teknik yang dapat digunakan yaitu teknik kerangka bacaan atau outlining, pemetaan atau mapping, dan ringkasan atau summarizing. Yang ringkasan ini dari ketiganya kita akan hanya mengambil atau membahas satu yaitu mengenai ringkasan atau summarizing. Ringkasan adalah pernyataan, singkatan, atau daftar ide-ide penting yang menunjukkan konsep-konsep inti yang terdapat dalam suatu bacaan. Di sini, teknik ringkasan digunakan pada saat mempersiapkan ujian atau mempersiapkan karya tulis. Itu adalah 2 hal yang kita gunakan untuk teknik ringkasan. Di sini juga ada rambu-rambu atau aturan-aturan yang digunakan dalam penulisan ringkasan, yaitu yang pertama, gunakan tujuan baca, pertanyaan pemandu, tanda-tanda bacaan seperti garis bawah dan catatan sewaktu baca sebagai acuan untuk menentukan jenis informasi atau isi bacaan dan tingkat kerincian informasi yang diperlukan untuk diringkas. Ini adalah untuk rambu yang pertama. Kemudian, mulailah dengan mengidentifikasi topik utama penulis. Kemudian yang ketiga, tuliskan berbagai ide atau informasi penting yang penulis gunakan untuk mendukung dan menjelaskan topik utama tersebut. Yang keempat, masukkan berbagai definisi yang merupakan kunci penting peristilahan, prinsip, teori, atau prosedur. Yang kelima, beberapa contoh dapat dicantumkan secara singkat jika materi bacaannya terlalu rumit atau sulit dipahami. Yang keenam yaitu usahakan agar ringkasan itu objektif, yang mana jangan memasukkan pendapat atau komentar dalam sebuah ringkasan. Kemudian catatlah halaman tempat materi itu ditemukan, yaitu untuk mempermudah pengecekan. Seandainya ada istilah-istilah penting atau istilah singkatan atau informasi yang lainnya, hanya seandainya halaman 7 gitu, waktu di catatan itu kan tulis saja halaman 7. Jadi kalau seandainya ada masalah atau kita ingin mengecek ulang, itu akan mempermudah kita dalam proses pengecekan. Kemudian agar mudah dibawa dan dipelajari di mana saja dan kapan saja, buatlah ringkasan dalam kemasan dokumen yang praktis. Kalau seandainya kita mau membuat catatan kecil untuk ngepek di kelas, ya udah berarti buat catatannya
buat catatannya yang kecil yang bisa dibawa dan nggak ketahuan oleh pengujinya. Tuh. Kemudian, iya bener kan? Ya itu. Jadi kalau membuat ringkasan ya udah disesuaikan. Boleh, boleh lah kalau nggak ketahuan. Kan nggak boleh kalau nggak ketahuan. Kemudian untuk merekam hasil baca seperti meringkas dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu meringkas secara utuh sebuah bacaan, yang mana setiap selesai baca sebuah bacaan kita buat ringkasannya. Kemudian yang kedua meringkas definisi, yaitu meringkas definisi, konsep, prinsip, teori, pendapat, atau temuan yang sama atau hampir sama dari berbagai buku atau sumber dalam satu ringkasan. Sampai di sini ada pertanyaankah dari semua tadi? Karena slide-nya ini adalah slide terakhir untuk malam ini. Ada pertanyaankah? Ini tadi yang ada pertanyaankah? 1 2 3 4 5 6 7 8. Desti. Ini kelasnya ya. Yang masuk tadi ada Mbak Siti Maria, Mbak Wahyu Ningsih, Mbak Uswatun Hasanah, Mas Yudo Prakoso Aji, Mbak Lina Krisnawati, Mas Handono, Mbak Nurwaida, sama Mbak Rika Minawati ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kelasnya kita mulai? Nanti Lia, Mbak Lia, siap bentar, sebentar. Sudah, Mbak Lia Krisnawati kan? Jadi tadi saya apa ya? Lupa. Yang mau saya share tadi link untuk masuk ke librarinya UT ya. Kemudian apalagi tadi saya lupa. Terus Mbak, siapa tadi yang nggak bisa login? Nanti coba di share di grup Mbak. Masalahnya apa? Maksudnya kenapa nggak bisa kedengaran suaranya? Liliati. Mbak Liliati ya? Oh, oke, Mbak Liliatinya nggak bisa login. Tunnel Vision. Oke, sebentar. Tunnel Vision ya. Ini gimana Mas? Maksudnya gimana? Intinya tunnel vision itu apa ya? Miskomunikasi, miskomunikasi apa ya bahasanya? Ketidakmampuan otak untuk menyerap informasi itu. Tunnel vision itu. Kan di sini juga disebutkan jika pembaca tidak dapat menggunakan informasi non visual